Oke, baiklah kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Hai, biasa, sebelum memulai kegiatan, saya mohon relawan untuk memimpin berdoa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa malam ini? Silakan. Adakah yang bersedia memimpin berdoa malam ini? Kak Roy, enggak Kak Rudiana? biasa. Baik teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dipermudah dan dapat dimengerti seluruhnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Rudiana. Kakak-kakak sekalian seperti biasa, mohon dibuka mic-nya. Kita bersuara dulu memulai kegiatan kita. Yayan, oke. PKG PJOK. Belajar untuk bergerak. Oke, terima kasih. Silakan ditutup kembali mic-nya kakak-kakak. Saya akan membagikan screen. Kita kakak-kakak sudah sampai ke pertemuan ke-17 ya, rencana tindak lanjut di program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Adapun durasi pertemuan kita malam ini sebanyak 1 jam pelajaran atau 45 menit di sinkronus daring atau tatap maya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum kita melanjutkan, kakak-kakak, mohon berkonsentrasi sejenak. Cari posisi duduk yang paling nyaman. Badannya tegak. Tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Saya akan memandu dengan hitungan, kakak-kakak tarik napas 5 hitungan, tahan napas 5 hitungan, dan buang napas dalam 5 hitungan. Sekali lagi, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian untuk belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Saya akan mulai 3, 2, 1. Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Kita lanjutkan. Semoga kakak-kakak lebih fokus dan lebih siap untuk belajar pada pertemuan malam ini. Doa bersama tadi sudah. Ini kesepakatan bersama, saya akan bacakan seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Dan kita punya kesepakatan tambahan, boleh sambil minum. Ini kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3 yang telah kita pelajari selama 2 hari ke belakang. Lalu yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Adapun kali ini adalah pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar selama 5 menit, kemudian refleksi awal selama 10 menit, lalu penyampaian rencana tindak lanjut mulai dari pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa selama 20 menit, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab selama 7 menit dan penutup selama 3 menit. Total 45 menit atau 1 jam pelajaran.
Oke, pendahuluan. Kakak-kakak, tolong tuliskan kesiapan belajar kakak malam ini level berapa 1 sampai 10 di kolom chat. Tulis di kolom chat level berapa kesiapan belajar kakak-kakak untuk pertemuan malam ini. Silakan. Kak Sofian 5. Oke, Kak Sofian 5 ini kakak karena tiba-tiba ada orderan ya. Dia harus berkonsentrasi untuk orderan. Kak Agung 5 juga, walah. Terus yang lain, Kak Agung boleh dibuka mic-nya Kak Agung, kenapa 5? Kak Ferdiansah 10. Kak Adit 7, Kak Yayan 10. Kak Agung kenapa 5-nya Kak Agung? Izin Kak, sebelumnya mohon maaf saya memberikan nilai 5 dikarenakan ini kebetulan saya akan nikah juga Kak. Karena ini di rumah lagi hajat juga ya, jadi pikirnya ke sana kemari gitu Kak. Tapi insya Allah fokus lah untuk saat ini. Siap, semangat terus Kak Agung. Ini Siap, juga Kak. Kak Uyat, kenapa Kak Uyat 6 Kak Uyat? Terima kasih Kak Agung udah berbagi persiapan ke pernikahan ya Kak Agung ya. Semoga lancar Kak Agung. Kak Uyat, kenapa Kak Uyat 6-nya Kak Uyat? Nah, ini masih ke Oke, masih kegiatan ya. Iya, saya kan ketua pelaksana. Aduh, ini teh tanggung jawabnya tuh. Mantap, fokus Kak Uyat di sana dan tidak meninggalkan di sini. Diatur-atur Siap saja. Kak, siap. Mudah-mudahan saya menyempatkan waktu untuk 1 jam malam ini. Oke, sip. Terima kasih Kak Uyat. Iya, sama-sama Kak. Ferdiansah 10, gimana 10-nya Kak Ferdiansah nih? Wais. Full nih. Full Pak, full senyum semangat untuk belajar hari ini Pak. Oke, terima kasih Kak Ferdiansah. Kak Yayan 10 juga nih. Gimana Kak Yayan 10-nya? Saya siap Pak, saya siap mengikuti pembelajaran hari ini. Sama Oke. full senyum kayak Kak Ferdiansah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ferdiansah, Kak Yayan dan juga kakak-kakak yang lain semuanya. Kita lanjutkan dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita malam ini, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini sudah dibacakan tadi ya, ini masih sama tujuan pembelajarannya. Lalu kita akan lanjut ke refleksi awal. Ingat-ingat lagi pembelajaran berbasis proyek yang kemarin telah kita kakak-kakak sempat merancang pembelajaran berbasis proyek. Lalu, nah bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek itu yang kemarin direncanakan dikomunikasikan di komunitas belajarnya, jika dilakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah, ada yang mau mencoba berbagi atau menceritakan bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek yang kakak rancang dilakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ada yang mau berbagi kakak-kakak? Oke, Kak Ferdiansah, 10. Terkait kolaborasi tentunya ada ya Kak bersama guru kelas lain dengan mata pelajaran IPAS itu Pak ya, kemarin terkait rancangan pembelajaran berbasis proyeknya itu kan melalui pembuatan permainan tradisional enggrang gitu. Jadi dikolaborasikan dengan mata pelajaran IPAS. Nah, kan mata pelajaran IPAS ini mengkaji makhluk hidup dari benda mati gitu Pak di alam semesta serta interaksinya gitu, sekaligus mempelajari kehidupan manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ferdiansah. Untuk yang lain gimana untuk kolaborasi terhadap program yang kemarin dirancang jika dikolaborasikan dalam komunitas belajar di dalam sekolahnya? Gimana kira-kira kakak-kakak? Adakah yang lain? Kalau Kak Ferdiansah berarti udah sama dengan Kak Agung ya, karena programnya sama. Kemarin yang
materinya intrakurikuler siapa saja kemarin? Ada yang ingat yang intrakurikuler siapa? Nah, gimana mengkolaborasikannya? Intrakurikuler kemarin itu Kak Kak Iqbal ya, intrakurikuler Kak Iqbal ya. Gimana Kak Iqbal udah ada ancar-ancar gimana mengkomunikasikannya atau mengkolaborasikannya dengan rekan sejawat di sekolah Kak Iqbal? Aduh, terlempar Kak Iqbalnya ya. Izin Kak. Bentar. Kak, halo izin. Ya, mangga Kak Ferdiansah. Eh, Kemarin Pak, harusnya yang Ferdi sama Pak Agung itu termasuk ke intra Kak, intrakurikuler, pembelajaran intrakurikuler gitu. Oh ya, tapi apa bergabung berkolaborasi juga ya. Kemarin Ya, ada juga yang intrakurikuler berkolaborasi juga dengan seni kemarin ya. ya Iya, Kak, seperti itu. itu Pak ini kalau nggak salah Kak Revi gitu Kak. Oh ya Kak Reki ya. Iya. Jadi sebetulnya bisa ya, bisa tetap berkolaborasi walaupun intrakurikuler. Oke, tidak apa-apa Kak, kita lanjutkan. Nah, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Boleh, siapa yang mau merefleksikan ini kakak-kakak? Ada yang mau merefleksikan ini? Kak Agung, mangga Kak Agung. Izin Kak, mungkin ini hanya pengetahuan dari saya gitu ya Kak. Jadi mungkin dengan adanya keterlibatan gitu ya, yang rekan sejawat di sekolah bisa menjadi salah satu strategi yang sangat efektif gitu ya Kak. Yaitu salah satunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu. Contohnya kita bisa melakukan beragam perspektif gitu ya Kak. Misalnya rekan sejawat dapat memberikan sudut pandang yang berbeda gitu ya dalam PBL ini gitu ya. Terus keduanya ada efisiensi waktunya. Contohnya tugas dari rancangan skenario yang kita buat. Contohnya skenario yang saya buat dengan Kak Ferdiansa dan rekan sejawat yang ada di sekolah itu akan lebih efektif gitu ya. Salah satunya dalam membuat rancangan-rancangan PBL ini gitu Kak ya. Ini tuh sih Kak yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Kak Agung. Jadi bersama lebih baik ya Kak Agung ya, bersama-sama lebih baik ya. Terus itu dukungan yang profesional mungkin Kak salah satunya. Misalnya rekan sejawat itu bisa memberikan mitra refleksi untuk mengevaluasi gitu keberhasilan PBL ini. Jadi itu keuntungannya mungkin Kak. Jadi kita ada yang bisa merefleksi, bisa ada yang mengarahkan, misalkan ada yang mengoreksinya, seperti itu Kak. Biasanya kekurangan atau kelebihan biasanya lebih terlihat oleh orang lain ya Kak Agung ya. Betul, Kak. Tanpa kita sadari oleh orang lain bisa disadari gitu Kak intinya kayak gitu sih. Ya, kadang ada beberapa poin yang kita tidak nampak oleh kita, oleh orang lain terkelihatan. Jadi lebih itu meningkatkan kualitas pembelajaran ya Betul Kak. Kak. Lalu kira-kira pemahaman Kak Agung tentang komunitas belajar apakah sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kebetulan kalau misalkan di sekolah itu baru-baru ini ya Kak, sangat berdampak Kak. Sangat berdampak dalam pembelajaran ini Kak. Oke, terima kasih Kak Agung. Kita lanjutkan lagi ya kakak-kakak. Nah ini, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan project based learning? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Siapa yang mau berbagi tentang ini? Adakah yang mau merefleksikan ini? Kak Repki, ada Kak Repki? Oke. Kak Yayan, barangkali?
Kak Yayan. Ya Kak, Nah, bagaimana eh, menurut kalian nih? apakah pemaus? Voice itu suara Mungkin ya, voice pilihan, ownership suara. itu suara, pilihan, dan kepemilikan, rasa memiliki. Nah, baik, izin ya. Menurut saya kalau kebetulan untuk komunitas belajar yang sudah ada di sekolah saya mungkin eh, kalau dari segi PJOK-nya pembelajaran PJOK-nya Pak memang belum belum pernah ada kolaborasi sama anak ya. Mungkin untuk yang sudah berjalan itu hanya hanya di dalam pembelajaran atau di guru kelasnya yang sudah berjalan ya Pak ya. Mungkin kalau untuk ini menurut saya belum Pak, belum berdampak Pak. Oke. Kalau di Karena tempat saya belum Pak, jalan, belum ada programnya, belum menjalankan programnya ya, Kak Yayan ya. betul betul Pak. Hmm. Kalau Kira-kira dari jika nanti, sayanya Pak, oke, kalau kira-kira kalau nanti rancangan program Kak Yayan sudah berjalan, eh, apakah ini akan terlibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam penerapan PJBL-nya punya Kak Yayan yang dirancang oleh Kak Yayan kira-kira nih? Kalau kalau dari lihat yang sudah kemarin saya rancang, ini akan berdampak Pak, akan mungkin untuk voice-nya, untuk choice-nya, untuk ownership-nya mungkin eh, itu akan terlaksana atau akan berdampak sama anak Pak. Oh iya, karena anak-anak akan apa mengeluarkan suaranya, pendapatnya ya, Betul sehingga Pak, anak-anak ya juga di situ menentukan kan saya, pilihannya. oh iya, di situ kan saya itu ada anak untuk apa? Untuk memilih mau gobak sodor atau mau lari balok gitu Pak. Iya, Terus betul betul. eh, mau tari budaya atau mau apa pencak silat itu yang saya akan apa berikan pilihan buat anaknya Pak. Oke, jadi anak-anak akan berani bersuara, juga menentukan pilihannya. Nanti ketika dia memilih sendiri, rasa memilikinya akan lebih gitu kayaknya ya. Iya betul Pak. Karena itu adalah Jadi pilihan dia lebih gitu ya. iya jadi lebih lebih itu Pak. Jadi bahwa mereka itu mempunyai kelebihannya. Jadi nggak sama saya misalkan kamu mah udah Iya, nari aja misalkan. ya, ya, Padahal si tidak diperintah orang ya. si anak itu iya gitu Pak, memberi kebebasan intinya gitu. Supaya Oke, anak sip. bisa memilih apa yang Ya, sip. Terima kasih Yan. Jadi mungkin kalau seperti dengan itu Pak, demikian, kira-kira berdampak tidak terhadap pembelajaran peserta didik nanti kalau sudah begitu? Kalau terjadi seperti berdampak itu? Pak, Oke, sip ya, berdampak sekali sepakat Pak. ya. Ya, sepakat ya kakak-kakak ya. Voice choice ownership-nya akan didapat dengan project based learning ini. Izin Terima Kak, kasih boleh Kak. menambahkan Kak? Oke, silakan Kak Firdiansah. Kan untuk voice itu suara siswa dari siswa gitu Kak ya. Ya, Kemarin kalau rancangan pembelajaran kemarin kan kita langsung bikin gitu Pak. Tapi kalau mm, dikaitkan dengan ini kan bagaimana siswa memberikan masukan atau topik proyek gitu, siswa berbagi ide atau strateginya gitu itu untuk kedepannya gitu Kak. Sedangkan dari choice-nya juga kan siswa itu berhak memilih gitu apa yang dia akan lakukan sebagai hasil proyeknya gitu Pak. Serta kepemilikan siswanya, ownership-nya itu adalah milik mereka gitu Kak. Nanti kedepannya atau kita tanya dulu sekarang rancangannya untuk nah, RTL oke, ini Kak. oke, saya bisa pahami Kak Ferdi. Jadi maksudnya begini Kak Ferdi, tergantung di konteks kita. Anggaplah punya Kak Ferdian itu apa namanya membuat egrang kan di situ mereka punya suara. Oh ini mah Pak, kumaha pami di chat itu kan sudah suara di chat jadi warnanya gini gitu. Betul betul Kak. Atau Betul bentuknya betul Kak. diukir-ukir, nah itu udah suara kan. Oh iya. Lalu voice dia bisa memilih di situ, ah saya mah nu alit we awina, ah saya mah yang nu gede ah. Nah, itu kan di situ dia sudah memilih Oke Kak Ferdi. oke. Jadi ketika kita sudah merancang
dalam rancangan kita juga dia tetap akan muncul ini di Oh, dalam iya. rancangan kita. Tapi kalau diikutkan dalam perancangan juga sama akan muncul. Dan kembali lagi, yang paling tahu kondisi siswa adalah kita, gurunya. Ya. Ya, Paham Kak, Kak paham. Yayan tidak tahu kondisi siswa di sekolahnya Kak Ferdi, ataupun sebaliknya. Yang paling tahu adalah gurunya. Tapi dengan kita rancang atau siswa ikut merancang sama-sama akan muncul voice choice dan ownership-nya. Karena membuat project akan selalu begitu. Walaupun projectnya kita tentukan misalnya, tetap saja akan muncul poin-poin itu. Oke, terima kasih ya Oke, Kak Ferdi, makasih Kak Kak. Yayan, dan yang lain. Jadi paham Kak, makasih Kak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini globalnya program PKG PJOK ini, yaitu kita mempelajari keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya adalah, tujuan program kita ya, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Lalu, ini keterampilan pedagogi ini menunjang perubahan paradigma diri dan kelas dalam PJOK, dan juga diperlukan dengan pembelajaran yang berkelanjutan. Kita diharapkan memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini dua arah ya, dari dengan kita menguasai keterampilan pedagoginya, terutama yang berpihak pada murid, kita secara berkelanjutan kita akan memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Dan juga paradigma kita sudah berubah dari yang sebelumnya. Itu harapannya. Nah, dengan program PKG PJOK ini. Oke, kita masuk ke yang ketiga, penyampaian rencana tindak lanjut. Oke, Kakak-kakak, ini adalah tugas kedua terakhir, 2 tugas lagi yang harus dibuat oleh Kakak-kakak. Rencana tindak lanjut ini, tugas kedua terakhir, bobotnya kalau tidak salah 5% atau 10% kalau tidak salah ya, rencana tindak lanjut. Ini nyambung dengan yang telah kita pelajari di modul 3. Nah, ini pengantar tugasnya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan ko-kurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kakak-kakak, ini RTL-nya bentuknya harus kurikuler ya, untuk P5 ya kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan. Masih pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas meliputi, nah ini kakak-kakak mengembangkan bersama rekan sejawat ya, rencana tindak lanjut yang dikembangkan dengan rekan sejawat ini diharapkan menjadi poin kunci peserta PKG PJOK, atau lebihnya kita peserta PKG PJOK ini kita bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat dan menjadi leader dalam sebuah program P5 gitu arahnya kakak-kakak. Nah, penilaiannya meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bukan yang sudah berjalan ya kakak-kakak, yang akan dilaksanakan nanti. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bahan tayangnya, terus
notulen dari pertemuan bersama komunitasnya, lalu dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Ini kakak-kakak ya. Di unggah tugas ini harus muncul ini bahan tayangnya, catatan notulen rapatnya atau diskusinya, dokumentasi berupa video, foto, dan dokumen lain yang relevan. Kita lanjutkan. Pengantar tugas B. Rencana ini ada quotes dari Sukan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Tuh. Ini moda RTL ini modanya penugasan mandiri. RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar judulnya. Tujuan pembelajaran khusus peserta dapat memahami RTL ini yang tadi ya. Sudah diulang-ulang tadi lini masa dan lain-lain. Nah, ini bahan tayangnya ya, kakak-kakak, untuk bahan tayangnya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide bahan tayangnya ya, tidak termasuk ini kakak-kakak, tidak termasuk lampiran foto dan lain-lain. Ini bahan tayangnya saja maksimal 9 slide. Pertama, judul program. Nah, 9 slide ini mencakup 8 komponen. Judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, lalu rencana evaluasi, dan yang ke-8 kemungkinan tantangan. RTL yang Bapak Ibu buat, kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen diskusi bersama KBS, video foto dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi ini kegiatannya nanti, tapi yang sekarang adalah presentasinya ke komunitas. Oke, nih penjelasan komponen. Masih ya penjelasan komponen. Ini komponen rencana kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Komponen judul program atau kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Boleh dari 2.3, 2.4, atau 2.5. Itu pembelajaran gerak, model pembelajaran gerak, model pembelajaran kebugaran, atau model SEP. Latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Ini voice, choice, dan ownership murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan apa yang telah kita pelajari di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan program. Bagian ini harus jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ini pembagian tugas nanti ya Kakak di dalam bahan tayangnya. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan choice, voice, dan ownership murid kembali. Kembali lagi dikaitkan dengan itu ya yang tadi. Suara, pilihan, dan kepemilikan. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Jadi nanti muncul juga lini masanya ya kakak-kakak. Kemudian komponen kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Kelas berapa, usia berapa, misalnya kelas lah kita nanti bisa diwakili oleh kelas. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek Yuk Gerak. Joni, guru PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Ini tugas Joni. Lalu tugas Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Itu tugas Yuni misalnya. Lalu tugas Indra Sari, guru bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PowerPoint, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Ini contohnya pembagian tugas ya kakak-kakak. Nanti kakak sendiri membuat disesuaikan dengan program kegiatan yang kakak rancang atau yang kakak presentasikan. Kemudian komponen keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset-based thinking yang sudah kita pelajari. Kemudian komponen ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu itu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, atau angket, atau apapun. Itu untuk dievaluasinya. Kemudian kemungkinan tantangan. Komponen yang terakhir, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Jadi kemungkinan tantangannya dijelaskan, solusinya usulan solusinya juga disampaikan gitu. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Oke, itu tadi komponen-komponennya. Kita lanjut ke aspek penilaian. RTL. Satu, tujuan. TKKR nih. Tujuan mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dari diri peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program. Ini mencakup ini.
yang penilaiannya. Kelengkapan rencana dan struktur program. Ini nanti yang dinilainya adalah deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Ini. Lalu yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang dinilainya adalah ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang terakhir D, rencana evaluasi program. Yang dinilainya adalah lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, kemudian teknik pengambilan data. Itu aspek yang dinilai. Nah, ini lini masa kegiatan rencana tindak lanjut. Pertama, penyusunan RTL di sini. Penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi malam ini. Kakak sudah bisa menyusun RTL-nya. Lalu, kedua, menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan diskusi terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Senin, Selasa, minggu depan kakak-kakak ya. Minggu depan kakak-kakak silakan hari apa untuk pertemuan. Ini dokumentasinya bukan kegiatannya kakak-kakak ya, tapi presentasinya di komunitas belajarnya gitu kakak-kakak. Oke, bisa dipahami mudah-mudahan. Lalu penilaian RTL setelah unggah tugas akan dilakukan penilaian. Dan yang terakhir umpan balik RTL. Umpan balik nanti sekitar 2 minggu dari sekarang kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan. Selesai diskusi dan tanya jawab. Masih ada waktu 6 menit kakak-kakak. Silakan ada yang mau bertanya tentang rencana tindak lanjut. Kak Agung dan Kak Adit. Kak Adit duluan deh Kak Agung ya. Kak Adit dulu. Enggak Kak Adit. Mangga, Eh, siap. Izin bertanya, Kak. Ini untuk dalam tahapan penyusunan, di situ kan ada kegiatan berupa video, foto, ataupun dokumentasi yang relevan tadi. Nah, apakah itu harus ada semua atau salah satu, misalkan Kak, pada saat kita penyajian produk ke komunitas belajar, apakah itu harus berbentuk video, foto, dan lain-lain, atau salah satu tapi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan? Boleh salah satu saja Kak Adit, misalnya foto saja gitu, tapi relevan ya kakak-kakak ya. Siap, Kegiatan ketika presentasi di komunitas belajarnya. Oke, ada siap. lagi Kak Adit? Cukup, cukup, Kak. Kalau ada video boleh, hanya foto saja juga boleh gitu. Dan dokumen, tapi ini notulen harus ya kakak-kakak ya. Notulen masuk, notulen rapatnya, notulen diskusinya dilampirkan. Oke, cukup Kak Adit. Kak Agung, mangga Kak Agung. Terima kasih Kak atas waktunya. Sebenarnya sama aja sama yang ditanyakan oleh Kak Adit. Mungkin ini yang jadi pertanyaan ini berarti membuat yang baru ya Kak, jadi tidak melanjutkan yang kemarin gitu ya? Ya, membuat baru. Kalau masih sama dengan yang kemarin boleh, tapi catatannya ini harus kurikuler atau P5 ya. Ya, soalnya kemarin kan saya intra ya Kak, jadi Ya, betul. bikin yang baru aja, soalnya Ya, lebih ya, betul. lebih relevan aja. Ya gitu Kak Agung. Jadi rancangannya harus P5. Diharapkan misalnya bisa untuk semester depan atau tahun depan, tapi P5 ya. Ya, soalnya ini kan sama juga sama Kak Ferdi barusan teh komunikasi dulu. Jadi ingin menyamakan persepsi dulu gitu Kak sama Kak Ferdi. Sip. Oke, boleh Kak. Kak Ferdiansah, mangga. Izin Kak untuk pengambilan dokumentasinya nanti kita presentasinya nggak apa-apa ya Kak bareng sama Pak Agung gitu. Ya, tidak apa-apa karena satu sekolah. Iya. Ya Kak, siap Kak. Oke, ada lagi yang lain kakak-kakak?
Ini kalau tidak ada yang bertanya, saya teh curiga, curiga apa saya menjelaskan terlalu jelas atau atau apa, mang-mang gitu. Gimana kalau ada lagi? Jelas Kak, jelas. Jelas Kak, kalau dari Ferdi jelas Jelas nih. Kak. Soalnya barusan yang kami ikut apakah harus melanjutkan atau bikin yang baru, makanya yang ditanyakan gitu. Ya. Itu yang takutnya salah gitu. Soalnya kan tadi Kita masih ada waktu 5 menit kakak-kakak ke depan. Nih, apalagi yang kira-kira perlu didiskusikan. Jika ini cukup jelas, kakak-kakak, saya buka untuk mendiskusikan yang lain kakak. Silakan barangkali ada yang mau bertanya tentang hal lain. Kak, untuk notulensi rapatnya mah kayak pertanyaan dari guru ya sambil kita jawabnya ya Kak, seperti itu yang Ya, betul, berapa betul. guru terus siapa aja gitu. Ya, itu. Itu kalau notulen rapat seperti biasa lah, ada pertanyaan dari isi pertanyaannya dan selanjutnya jawaban, sanggahan dan lain-lain lah di situ. Oke, Kak, siapa ini, Kak Agung lagi? Enggak. Tadi kan kalau tidak salah mah ada latar belakang ya Kak tadi teh. Iya, latar belakang. Itu tuh latar belakang apa namanya? Latar belakang sekolah atau latar belakang RTL ini gitu Kak? Latar belakang RTL ini, Kak Agung. Oh gitu. Ya. Ya, terima kasih, Kak. Ini seperti uraian sikap konsep materi yang mendasari, Ya. terus kaitkan dengan konsep modul yang telah dipelajari sebelumnya. Itu apa isi dari latar belakang ini, Kak Agung nih, yang ini nih. Oke, misalnya bisa saja latar belakangnya karena saya sekarang setelah mempelajari STEM gitu, telah mengenal sport education model, itu juga jadi latar belakang ya. Bisa itu dimasukkan. Itu ada lagi kakak-kakak? Paling ini Kak terkait di lapangan Kak, kan nanti insya Allah saya sama Pak Agung tuh akan membuat pertandingan sepak bola gitu Kak ya. Pertanyaannya kan kalau antar kelas itu tidak mungkin ya Kak, maksud tidak mungkin tuh kayak kelas 4 tidak akan menang gitu Kak kalau sama kelas 6 gitu. Nanti teknisnya boleh saya di random gitu, boleh saya yang ngambil pemainnya mengurutkan pemain-pemainnya Kak. Boleh saja Kak Ferdi, boleh. Membagi kelompoknya gitu Kak Ferdi ya. Ya, membagi kelompoknya Kak. Ya, boleh. Boleh, itu teknis masing-masing di ketika mempraktekkan lah itu. Oke, ada lagi. Kembali lagi sebetulnya yang paling tahu situasi murid kita adalah kita sendiri gitu Kak Ferdi ya. Karena kakak-kakak yang lain ada lagi yang perlu kita bahas, masih ada waktu. Oke, Kak Jimmy, selamat datang Kak Jimmy. Ada yang mau ditanyakan Kak Jimmy? Belum Kak, baru masuk pisan Kak ini Kak. Belum. Oke. Ada yang bisa bantu menjelaskan rangkumannya ke Kak Jimmy karena kita sudah menjelang akhir nih Kak Jimmy. Tinggal 1 menit lagi. Injury Nggak time apa-apa, itu Kak. Kak Jimmy udah izin karena di perjalanan ya. Injury. Ada yang bisa sedikit merangkum tentang rencana tindak lanjut ini kakak-kakak? Siapa yang mau mencoba merangkum rencana tindak lanjut ini? Kak Adit, silakan Kak Adit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya sedikit, jadi dirangkum aja ya, Kak. Ya, silakan. Intinya dalam rencana tindak lanjut ini, kita ini mempresentasikan 8 komponen yang tadi sudah diuraikan ke komunitas belajar untuk nanti didiskusikan terkait rencana tindak lanjut ini. Kemudian setelah didiskusikan dengan komunitas belajar, nanti tugasnya itu di-upload di LMS berupa dokumentasi, video, ataupun foto pada saat pelaksanaan diskusi dengan komunitas belajar. Nah, setelah itu tugas ini kurang lebih 6 hari ke depan harus selesai. Jadi untuk rencana tindak lanjut diusahakan untuk dilaksanakan di minggu depan, mungkin dari mulai hari Senin, Selasa, sampai Rabu.
sudah mulai didiskusikan dengan komunitas belajar. Untuk indikator penilaian dan instrumen lain-lain tadi mungkin ada disampaikan di modul, mungkin nanti bisa dibagikan atau tadi juga sebagian sudah saya screenshot, nanti dibagikan juga di grup WhatsApp. Mungkin itu saja Kak, karena waktunya sedikit. Oke, terima kasih Kak Edit. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit insight ya Kak Jimmy seperti itu. Kak Jimmy nanti saya bagikan juga ini PowerPoint-nya ini. Ya, oke Kak. Ya, makasih Kak. Yang paling penting di penilaian itu adalah bahan tayangnya Kakak ya, yang 8 poin itu. Oke, Kak Yayan gimana Kak Yayan? Terima kasih Kak. Untuk deadline waktunya Kak, itu hari apa Kak penguploadan video? Kita Kak Yayan untuk upload dokumentasi berarti 6 hari kerja. Ya, Sabtu depan, Senin, Selasa, ya Sabtu depan, 6 hari kerja. Hari Sabtu Kak? Ya, hari Sabtu. Oh, iya. Kakak Ini kan susun gini dulu. Kak, Gimana Kak Yayan, Mangga? Gimana? gini soalnya gini nih, untuk hari minggu depan itu kebetulan kan ada pesta rakyat ya Pak ya. Terus juga Ya, ada apa hari guru. upacara hari Ya. Kamis, hari Jumatnya saya PKKS Pak. Nah itu Pak saya jadi agak Nah, rada waktunya di nih. situ di antara waktu-waktu itu adakah rapat tidak Kak Yayan? Paling di hari Sabtu paling Pak saya itu free-nya. Ya, tidak apa-apa. Maksudnya kalau ada rapat Kak Yayan bisa ikut di situ menyampaikan, mempresentasikan bahan tayangnya. Jadi kakak-kakak utamakan menyusun dulu bahan tayangnya untuk kakak-kakak presentasikan. Nanti penilaian utama justru di bahan tayangnya. Kalau dokumentasi itu kan pelengkapnya kakak-kakak ya. Kak Jimmy, mangga Kak Jimmy. Ya Kak, jadi ini tuh kita itu mengunggah video atau gambar foto aja ketika kita sedang berdiskusi dengan kelompok belajar di sekolah kita Kak. Saya masih kurang paham Kak. Oke, yang diunggah itu bahan tayangnya, bahan presentasi kita. Maksimal 9 slide terdiri dari 8 komponen. Ya. Oke, itu ada latar belakang segala macam ya, 8 komponen maksimal 9 slide. Terus video, foto, notulen diskusi atau dokumen lain yang relevan itu sebagai lampiran penunjang. Bukti bahwa kakak-kakak sudah melaksanakan presentasinya gitu. Gimana Kak Jimmy? Oke Kak, udah Kak paham Kak. Sip. Kakak-kakak yang lain gimana? Oke, kalau tidak Allah paham Kak. Sampai di penutup. Nah, ini ada apa ini pantun ya? Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Mantap. Pengantar bukti karya dan terima kasih. Pengantar bukti karya di pertemuan berikutnya ya. Masuk Oke, Pak Eko. foto. Foto dulu jangan lupa Kak. Foto, mangga. Hari ieu teh abi aya fotoan teh. Soalnya ieu dari tadi teh kamera abi mah parem di abi mah. Saya Pak Agung. Aya. Oh, Tadi mah aya. soalnya dari abi mah Parem. mati ini teh. Tadi mah aya, ayeuna teh aya Kak. Ayeuna teh aya pas Pak Agung